Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalai terlena karenanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang mana saat ini kita bergunakan untuk berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk menunaikan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mempelajari suratul Fatihah yang merupakan salah satu rukun dalam salat kita, yakni apabila kita tidak membacanya maka tidak sah salat kita, yakni ketika kita mempelajari tentang kandungan, isi, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang tersimpan di dalam suratul Fatihah. Sebenarnya kalau kita mau membahas dengan pelan-pelan, detail dan dibahas oleh orang yang capable, yakni punya ilmu, semisal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama yang mana mereka adalah rasul ulama, pemimpinnya para ulama, maka habis dulu umur kita, yakni kita meninggal baru selesai membahas suratul Fatihah. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah adalah inti dari semua kitab-kitab yang ada di muka bumi. Ada sebuah asar yang sering dibawakan oleh para ulama, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab yang isi maupun kandungan dari 100 kitab tersebut terkumpul di dalam 4 kitab, yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kemudian isi maupun kandungan 4 kitab tadi terkumpul dalam satu kitab, yakni Al-Quranul Karim. Kemudian isi maupun kandungan dari seluruh Al-Quran yang 30 juz itu terangkum dalam satu surat, yakni suratul Fatihah. Dan inti dari seluruh isi dan kandungan suratul Fatihah terkumpul dalam satu ayat, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali liya'buduni ayyuhiduni, yakni untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan surat yang pertama kali turun secara lengkap adalah suratul Fatihah. Dan di dalam suratul Fatihah tersebut ada satu kalimat yang luar biasa, yakni kalimat alhamdulillah. Karena di dalam bahasa Arab
kalimat itu bermakna kata. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah di mana diawali dengan alif lam lil istighraq yang bermakna menyeluruh. Alhamdulillah artinya segala pujian, seluruh pujian yang berhak menyandangnya adalah Allah Azza wa Jal. Ketika kita mendengar atau mengucapkan alhamdulillah, artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan, segala kondisi hanya untuk dan bagi Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang lainnya. Dan kalimat ini pula lah yang pertama kali terucap ketika kita dimasukkan, digiring ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, yakni penduduk surga, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka penduduk surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya jika penghuni surga masuk surga, seorang penyeru berkata, hendaklah kalian tetap hidup dan tidak mati selama-lamanya. Hendaklah kalian tetap sehat dan tidak sakit selama-lamanya. Hendaknya kalian tetap muda dan tidak menjadi tua untuk selama-lamanya. Hendaknya kalian bersenang-senang dan jangan berputus asa selama-lamanya. Inilah kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai penduduk neraka yang kekal pun mengucapkan alhamdulillah ketika di neraka mereka melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena siksanya lebih ringan dari penduduk neraka yang lain yang diakibatkan kadar kemusyrikan dan kezaliman mereka lebih ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa penduduk neraka sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan mereka. Dan penduduk surga mengucapkan alhamdulillah paling tidak karena dua hal. Yang pertama, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia-Nya, yakni al-fadl, yakni mereka dapat beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan kita, memberikan taufik hidayahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan kita bergerak menuju ke masjid ini, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang hingga saat ini mereka terlalai tidak menuju ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karena atas rahmat Allah lah penduduk surga bisa masuk surga. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul ahadum min amalin, tidak ada amalan seorang yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, aku pun tidak. Ini semua hanya karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita lebih sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu zikir yang paling agung adalah alhamdulillah. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Kalimat yang paling mulia sesudah Al-Qur'an adalah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Di antara fadilah-fadilah mengucapkan alhamdulillah, yang pertama merupakan kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak masalah engkau memulainya dari mana. Rawahu Muslim, dari sahabat Samurah bin Jundub. Kemudian yang kedua, lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dunia seisinya. Aku bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar, lebih kucintai dibanding dunia seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian keutamaan yang ketiga merupakan penghapus dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidaklah seorang di muka bumi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah dan la haula wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni walaupun lebih banyak dibanding buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka untuk menghapusnya perlu dengan taubat. Kemudian yang keempat merupakan pohon surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, di malam Isra aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu beliau berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa debu surga itu harum, airnya segar dan tanahnya subur. Adapun tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadilah yang berikutnya merupakan perisai yang melindungi hamba dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah perisai kalian. Kami para sahabat radhiyallahu an menjawab, wahai Rasulullah, apakah bersiap menghadapi musuh yang telah tiba? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan, namun perisai kalian dari api neraka. Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sesungguhnya 4 kalimat tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat, pelindung dan amalan yang pahalanya abadi. Kemudian yang berikutnya merupakan kalimat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya Allah memilih dari sekian banyak kalimat, yakni 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Barang siapa mengucapkan subhanallah, Allah akan tulis untuknya 20 pahala atau dihapuskan 20 dosanya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah juga sama. Barang siapa mengucapkan Allahu akbar juga sama. Kecuali alhamdulillah, Allah akan memberikan 30 kebaikan dan dihapus 30 dosa. Kata para ulama, hal ini kenapa lebih banyak ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah tidak disertai nikmat yang menyertainya. Apabila kita mendapatkan nikmat kemudian kita berucap alhamdulillah, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ketika seorang hamba di waktu senggangnya dia sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang bendera dan itu diikuti oleh seluruh makhluk, liwaul hamd, bendera yang bertuliskan alhamdulillah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku adalah penghulunya anak Adam dan aku tidak sombong karena hal demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berilah waktu kita, kesempatan kita di hari longgar-longgar kita, jangan kita terlalaikan oleh gadget. Iringilah
waktu lenggar kita, waktu senggang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kalimat yang ringan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus kita ulang-ulang. Karena itu mencegah kita dari perbuatan mungkar. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, apabila waktu kita tidak kita pergunakan untuk kebaikan, minimal waktu kita akan kita gunakan untuk hal yang sia-sia, kata beliau. Maka ketika kita menggunakan waktu kita untuk amal soleh, maka itu adalah hal yang sangat baik, dan itu akan menjadi perbendaharaan kita di kehidupan akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat berat, tidak ada waktu istirahat sama sekali. Ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu tidak ada bentuk istirahat sama sekali? Istirahat kita cuma ada di dunia, maka ketika di akhirat yang ada adalah hisab terus menerus. Ketika kita tidak punya modal amal soleh, maka alangkah meruginya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit nasihat yang bisa saya berikan untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa la taj'al lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.